Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, pada hari ini, hari Rabu, kita akan melanjutkan pelajaran fikih kita, di mana pada pembahasan kali ini kita masih akan membahas tentang puasa. Kemarin kalian sudah mengetahui tentang apa itu puasa, mulai dari pengertian puasa secara bahasa ataupun secara istilah. Kemudian kalian sudah mulai juga belajar kapan itu disyariatkan atau diwajibkan puasa pertama kali. Selanjutnya kalian juga sudah belajar puasa merupakan rukun Islam yang keberapa. Dan minggu lalu kalian juga sudah menyetorkan hafalan kalian tentang perintah Allah di dalam Al-Quran mengenai perintah diwajibkan berpuasa. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang macam-macam puasa. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, puasa itu terdiri dari beberapa macam. Hukum puasa itu ada: 1. Puasa wajib, 2. Puasa sunnah, 3. Puasa makruh, 4. Puasa haram. Jadi ada 4 hukum puasa. Oke, yang pertama puasa wajib. Apa sih puasa wajib? Puasa wajib adalah puasa yang harus kalian lakukan. Contohnya seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu wajib kita kerjakan sebagai seorang muslim yang taat dan patuh terhadap perintah Allah. Selanjutnya contoh berikutnya puasa nazar. Pak, apa sih puasa nazar? Puasa nazar adalah puasa yang kamu lakukan ketika kamu berjanji. Contoh, mungkin kamu ketika masih kelas 3, seandainya kamu berjanji, ya Allah, kalau seandainya nanti saya di kelas 3 dapat ranking 1, maka saya akan puasa 2 hari. Nah, nanti ketika kalian sudah di kelas 3 dan alhamdulillah Allah mengabulkan doa kalian mendapat ranking 1, maka pada saat itu kalian wajib mengerjakan puasa kalian yang kalian sudah janjikan. Seperti itu contoh dari puasa nazar. Jadi puasa wajib harus dikerjakan, contohnya puasa Ramadan dan puasa nazar. Yang kedua, ada namanya puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan atau sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Contohnya seperti puasa pada hari Tarwiyah dan hari Arafah, atau yang kita kenal puasa 2 hari sebelum hari raya Idul Adha. Atau mungkin contoh lainnya puasa hari Senin dan hari Kamis, itu juga hukumnya sunnah. Atau mungkin puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu puasa 6 hari sesudah hari raya Idul Fitri, itu juga hukumnya sunnah. Yang ketiga, ada puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang sebaiknya kalian tidak kerjakan. Contoh dari puasa makruh adalah seperti puasa selama 1 tahun penuh, maka itu hukumnya makruh, baiknya ditinggalkan. Dan yang terakhir, ada namanya puasa haram, yaitu puasa yang tidak boleh kalian kerjakan. Contohnya apa, Pak? Ada 5 hari dalam 1 tahun yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Pertama, pada saat hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal. Pada tanggal 1 Syawal kita tidak boleh berpuasa. Kita wajib bermakan minum sehari-hari, itu harus, nggak boleh puasa. Yang kedua, ada puasa hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiganya, ini puasa
yang kedua dan kelimanya ini berturut-turut. Terakhir yaitu puasa pada hari tasyrik atau hari yang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi kita ulangin ya, puasa yang haram dikerjakan oleh setiap muslim ada 5 hari. Pertama, tanggal 1 Syawal atau pada hari raya Idul Fitri. Yang kedua, tanggal 10 Zulhijjah atau pada saat hari raya Idul Adha. Kemudian tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, dan 13 Zulhijjah atau yang kita sebut dengan hari tasyrik. Jadi yang 4 berurutan, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah kita haram puasa. Dan yang terakhir yaitu tanggal 1 Syawal. Jadi itu 5 hari yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Nah, itulah hari-hari yang diharamkan puasa dan macam-macam dari hukum puasa. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat sah dan syarat wajib puasa. Pak, apa sih bedanya antara syarat sah dan syarat wajib puasa? Syarat sah adalah hal-hal yang harus dilakukan ketika kita berpuasa supaya puasa kita dianggap sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syarat wajib adalah hal-hal yang harus dipenuhi atau hal-hal yang harus ada pada diri seseorang supaya dia terkena kewajiban puasa. Kalau ada satu saja syarat tersebut yang tidak ada pada diri orang itu, maka dia tidak wajib berpuasa. Nah, hari ini kita hanya akan membahas syarat sahnya puasa dulu. Syarat sah puasa yang pertama, dia harus beragama Islam tentunya. Kita yakin kita semuanya sudah beragama Islam. Kemudian yang kedua, syarat sah puasa yang kedua adalah mumayyiz atau bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya kita punya akal yang sehat, tidak gila atau hilang ingatan. Kenapa? Karena orang gila, orang hilang ingatan itu nggak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga orang gila atau orang hilang ingatan itu tidak wajib menjalankan puasa. Atau kalau mereka puasa, maka puasanya dianggap tidak sah. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu suci dari haid dan nifas. Ini berlaku bagi perempuan, yang laki-laki enggak. Pak, apa sih suci dari haid dan nifas? Kita tahu yang namanya wanita itu akan mengalami yang namanya haid atau datang bulan ketika mereka sudah balik. Umumnya wanita itu mengalami haid pada saat usia 9 tahun. Nah, dalam 1 bulan itu mereka akan mengalami yang namanya haid. Biasanya haid itu yang paling cepat 1 hari, umumnya 7 hari, sedangkan yang paling lama 15 hari. Artinya dalam 1 bulan selama 30 hari itu pasti ada hari-hari di mana wanita mengalami haid. Nah, ketika mereka mengalami haid atau nifas tersebut, maka mereka tidak sah kalau mereka melaksanakan puasa atau puasanya tidak akan diterima. Nah, selanjutnya mereka juga harus suci dari yang namanya nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar ketika seorang wanita telah selesai melahirkan. Kalian bisa tanya kepada ibu kalian. Biasanya orang yang sudah melahirkan atau pasti orang yang sudah melahirkan setelah bayinya keluar, mereka akan mengalami darah yang keluar. Nah, ketika mereka dari nifas tersebut atau dalam keadaan nifas tersebut, mereka tidak boleh melaksanakan puasa. Atau mungkin yang haid tadi, kalian juga boleh cek tanya kepada orang tua kalian. Biasanya orang tua kalian selama bulan puasa pasti ada 1 atau beberapa hari di mana mereka tidak berpuasa. Kemungkinan karena mereka mengalami haid atau mereka baru saja melahirkan anak atau adik-adik kalian. Selanjutnya, yang terakhir, orang baru dianggap sah atau puasanya diterima kalau dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan.
Pak, emang ada waktu-waktu yang nggak diperbolehkan di puasa? Ada, tadi 5 hari yang tidak boleh orang berpuasa atau yang termasuk puasa haram. Masih ingat gak? Apa? Satu, puasa pada hari raya. Kalau orang puasa pada hari raya Idul Fitri atau tanggal 1 Syawal, maka puasanya dianggap tidak sah. Dua, pada hari raya Idul Adha. Orang yang puasa pada hari raya Idul Adha atau tanggal 10 Zulhijjah, maka puasanya juga tidak sah. Atau orang yang berpuasa 3 hari setelah hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Mereka-mereka ini yang puasa di 5 hari ini, maka puasanya dianggap tidak sah atau tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua, itulah pembahasan kita pada hari ini. Kita ulangin ya. Jadi hukum puasa ada 4. 1 puasa wajib, 2 puasa sunnah, 3 puasa makruh, dan terakhir puasa haram. Contohnya kalian harus bisa sebutkan nanti. Kemudian syarat sahnya puasa atau syarat yang harus dilakukan oleh seorang muslim atau hal-hal yang harus dilakukan seorang muslim supaya ibadah puasanya itu diterima. 1, dia harus beragama Islam. 2, dia harus mumayyiz, artinya bisa membedakan yang baik dan buruk. 3, dia harus suci atau sedang tidak dalam keadaan haid atau nifas. Haid adalah darah yang keluar dari wanita yang sehat setiap bulannya, umumnya ketika mereka berusia 9 tahun. Kemudian mereka juga harus suci dari nifas, yaitu darah yang keluar ketika seorang wanita selesai melahirkan. Dan yang terakhir adalah mereka harus melakukan puasa di waktu yang dibolehkan. Kalau mereka mengerjakannya di waktu yang tidak diperbolehkan, maka puasanya tidak akan sah. Itu pembahasan kita pada hari ini. Seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa hukum melaksanakan puasa nazar? Yang kedua, apa hukum melaksanakan puasa pada tanggal 11 Zulhijjah? Yang ketiga, ketika orang tidak punya akal atau gila, apakah puasanya sah? Yang keempat, ketika seorang wanita baru melahirkan dan mereka berpuasa, apakah puasanya sah? Yang kelima dan yang terakhir, sebutkan syarat-syarat sah puasa. Oke, itu aja soal latihan pada hari ini, materi pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ingat, selalu jaga kesehatan, stay safe and keep healthy. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.